Balik ke materi ya. Iya, Bu. Pertemuan malam hari ini kita akan bahas teknik pengendalian risiko. Apa saja tekniknya? Nah, pengendalian risiko mempunyai peranan penting untuk dalam manajemen risiko sebab exposure terhadap risiko yang tinggi jika diimbangi dengan pengendalian risiko yang baik akan mengurangi atau meminimalisasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Risk control merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian dengan menentukan cara terbaik menangani resiko. Jadi pengendalian resiko itu adalah mencari cara paling baik, cara menekan kerugian paling kecil untuk menghadapi resiko. Jadi kan kemarin kata Sinta atau Aina kemarin yang tanya, Bu, berarti ini tuh kita belum jalan ya, kita masih Saya, Bu. menghitung di depan ya, Cinta. Kita masih menghitung di depan ya, karena resiko itu kita hitung di depan, kita tidak tahu resiko apa yang ada di depan kita, maka dari itu kita harus punya dasar untuk memperhitungkan, harus punya cara untuk mengendalikan. Kalau sudah dihitung misalnya, jika terjadi bencana alam berupa kemarin seperti kebakaran, apabila satu gedung ini terbakar utuh, resiko kerugiannya adalah sekian M. Nah, agar resiko ini di bawah sekian M, maka cara pengendalian resiko apa sih yang harus saya ambil untuk mengatasinya? Jadi ketika usaha kalian jalan, kalian sudah siap dengan resiko yang ada di depan, karena kalian sudah tahu cara pengendalian resiko yang paling baik yang mana sesuai dengan resiko yang sudah diperhitungkan di awal. Sampai sini paham pengendalian resiko itu apa? Paham, Bu. Apa Bu Ibu? Bu Sinta? Ada Paham, Bu. yang paham? Paham ya Bu? Tidak ada bayangan arisan belum terbayar, harga telur naik, harga cabai naik, cucian di belakang belum keangkat. Jangan dicampur dulu ya Bu. Iya, Bu. Ya, untuk Bu Aina, Bu Sinta nih, tolong untuk malam ini fokus sama saya aja ya. Jemuran belum keangkat ya udah, hujan badai besok cuci lagi ya. Kan masih Itu ada resiko, Bu. Nah, Udah hujan, Bu, dari pagi di sini baru reda sore. Bu, itu baru termasuk udah resiko sore. lah, Bu. Sudah tahu resiko, harusnya udah tahu pengendaliannya. Tadi sebelum Zoom angkat Belum dulu hujan. gitu. Angkat pakaian. Bukan malah scroll TikTok. Kalau scroll TikTok jadi lupa angkat jemuran kan? Untuk anak lanang sama anak wedok, anak gadis ini ya, malam ini juga fokus dulu sama saya. Jangan dipikirin jodoh saya nih udah nyampe mana, lagi dijagain sama siapa, lagi ngapain, jangan dulu ya. Biar fokus nih sama materi. Oke, next. Alternatif pengendalian risiko. Nah, cara-cara pengendalian risiko bisa kalian lakukan dengan keempat ini. Yang pertama, pengendalian risiko. Yang kedua, penghindaran risiko. Yang ketiga, penanggungan atau penahanan risiko. Yang keempat, transfer risiko. Kalian sekarang mikir, kok resiko ditransfer? Emangnya ada orang yang mau ditransferin resiko? Ntar ya di belakang, sabar. Kita bahas satu persatu di sini, oke? Pengendalian resiko. Menurut Suhatman 2010, pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan keseluruhan manajemen risiko. Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Seperti contoh kayak itu tadi. Sinta misalnya masih ada jemuran, dia tahu hari ini udah mendung, resikonya hujan, potensi terbesar dari kerugiannya adalah dia harus mencuci ulang, mengeluarkan tenaga lagi, mengeluarkan sabun lagi, ya. Belum lagi kalau besok lupa lagi, nyuci lagi hari-hari begitu, sampai habis itu baju di lemari ya, Sinta.
Kalau tidak tahu cara pengendaliannya, maka akan habis beneran bajunya di lemari. Tapi begitu tahu cara pengendaliannya, oh mendung, aku ada cucian di luar, aku angkat dulu atau aku pinggirin ke daerah-daerah yang sekiranya nggak tampias air hujan. Biar kalaupun belum kering, setidaknya masih kena angin-angin, tapi tidak ditambah dengan air hujan. Sampai sini paham pengendalian resiko? Paham, Bu. Insya Allah, Bu. Jadi dikendaliin dulu. Resiko yang udah bisa diukur, resiko yang udah tahu kerugiannya berapa, yang sudah tahu potensi atau akibatnya seberapa besar, dikendalikan dulu. Namanya dikendalikan itu adalah dibikin nurut sama kita. Itu ya. Sama kalau kayak Bu Ibu, kayak Sinta, kayak Aina. Biar suami nurut sama kita, semua keinginan kita diturutin, kita harus bisa mengendalikan suami. Begitu? Ya, Bu. Iya. Yuk, Sari Jadi, belajar. nah, kayak Sari, kayak Rafi'i belajar gimana cara jodoh itu bisa nanti itu sampai ke pernikahan. Pas masa pendekatan harus bisa dikendalikan itu. Supaya Ya. tidak resiko ya, Bu. Iya, resikonya biar ya setidaknya kalau Biar tahu langgeng. tinggalkan itu seenggaknya dia kalau sudah bisa terkendalikan dia tidak jadi meninggalkan, tapi berlanjut ke pelaminan. Iya. Amin. Jadi sudah paham konsepnya pengendalian? Sudah, Bu. Oke, kita next ke cara berikutnya. Tadi kan ada alternatif untuk menanggulangi resiko atau untuk mengendalikan resiko. Salah satunya yang pertama pengendalian resiko itu sendiri, yang kedua penghindaran resiko. Resiko kalau bisa ya dihindari. Jika memungkinkan resiko yang tidak perlu, resiko yang bisa dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan bisa dihindari. Contoh, ada dua pilihan gudang di tempat banjir dan di tempat bebas banjir. Jika selisih harga cuma sedikit, maka sebaiknya memilih gudang di daerah bebas banjir. Dari konsep ini, dari contoh ini, coba difahami dulu arti penghindaran resiko. Di sini arti penghindaran itu bukan menjadi seorang pengecut ya, bukan menjadi seorang yang tidak bisa mengambil resiko ya, bukan menjadi seseorang yang tidak berani mengambil resiko sehingga menyebabkan kita tidak mau berkembang, enggak. Tapi kalau kita bisa menghindari resiko itu dari awal, ya kenapa enggak? Misalnya gudangnya sama di daerah, misal di daerah Surabaya. Yang satu di tempat yang rawan banjir, yang satunya lagi di bebas banjir. Biaya operasionalnya sama atau tidak berbeda jauh. Terus biaya-biaya untuk manajemen strategi lainnya juga bisa tercapai, nggak beda jauh. Kenapa tidak kita mengambil gudang di tempat yang bebas banjir? Toh harga yang kita keluarkan selisihnya tidak jauh jika dibandingkan dengan misal kita memperhitungkan biaya operasional di tempat yang bebas banjir, harga sewanya 50 juta per tahun. Di yang daerah sering terdampak banjir, harga sewanya 40 juta per tahun. Berarti selisih harga sewanya berapa? Aduh, Ibu Sinta, Ibu Aina, dari 50 juta sama 40 juta ditanya selisihnya berapa, bingung. 10 juta. Selisihnya cuma 10 juta aja. Daerah gudangnya sama. Tapi selisihnya Ambil yang inilah, Bu. Ambil yang 50. Kenapa ambil yang 50? Karena kan kalau misalnya kita ngambil yang 50 kan risikonya nggak ada tuh. Kalau kita nggak 50 ini di daerah yang rawan banjir, di daerah yang bebas banjir. Tapi di 40 ini yang rawan banjir. 40. Benar. Cuman balikin pertanyaan udah bingung ya, Bu. 50 juta di daerah bebas banjir. Kan daerah kalau bebas banjir. Salah dengar, Bu.
biasanya harga sewanya mahal tuh di daerah bebas banjir itu 50 juta. Di daerah yang rawan banjir harganya cuma 40 juta per tahun sewanya. Ambil yang mana? Yang 50. Yang 50. Kenapa ambil yang 50? 50 kan dia nggak mudah banjir. Tapi kan lebih mahal. Tapi kan Bu, kalau misalnya tapi kan kalau kita ngambil yang 40, kalau dihitung-hitung kan bisa sama aja gitu Bu. Karena dia di situ kan resikonya banyak. Misalnya contohnya di kayak gudang kan barang-barangnya banyak. Kalau pas banjir kan sudah kerugian gitu Bu. Oke, berarti sudah masuk di sini ya, sari-sari dari Kerugiannya lebih dari materi ini 10 sudah juta, masuk ya. Ibu. Kerugiannya bisa mencapai lebih dari 10 juta. Jadi konsep dari penghindaran resiko di sini udah bisa ditangkap. Bisa. Jadi nanti kalau misalnya Sinta ditawarin, Sinta misalnya mau punya usaha jual makanan, misalnya jual makanan frozen food, mau sewa rukonya, jangan cuma ngelihat selisih harganya, tapi karena sudah belajar manajemen resiko, nanti kalau mau buka usaha, mau sewa ruko, harus bisa dipakai nih ilmunya nih. Oh, aku diajarin Bu Farida dulu tuh penghindaran resiko, Ayang, bilang gitu sama suami ya. Iya Bu. Penghindaran resiko. Resiko Bu, apa tuh, Ma? berarti kita Bu sebelum kita kan misalnya ada satu misalnya kita nak buka usaha gitu, sedangkan usahanya belum ada pengalaman. Berarti kita harus banyak bertanya dulu ya Bu sama orang-orang yang sudah berpengalaman untuk menghindari resiko. Iya Gitu. boleh, iya. Bagaimana cara memanage resiko? Jadi nanti bisa ke konsultan atau misalnya kalau ke konsultan mahal juga ke saya boleh. Ya Bu. Jadi segala sesuatunya itu dipikirin dulu. Sama kayak yang saya sampaikan kemarin kan, kalau kita jatuh cinta berarti harus siap apa, Pi? Hati ditinggalin. Patah hati. Nah, biar nggak ngerasain patah hati, tanya sama Sinta, sama Ina yang udah berumah tangga. Kok bisa langgeng sih? Resepnya apa? Ntar sama si Sinta dijawab. Duh, kalau berumah tangga mah nggak ada yang cocok, semuanya dicocok-cocokin, asal egonya diturunkan, begitu. Ya kan? Ya Bu, benar. Jadi sudah paham ya konsep penghindaran resiko ya? Ya Bu. Nah, jadi kenapa kalau kalian sekarang bertanya-tanya, kenapa harus mempelajari manajemen resiko? Toh hidup itu berkawan dengan resiko. Sampai sini berarti konsepnya sudah bisa diterima. Bisa Bu. Bu, tapi kalau seandainya kita sudah, misalnya kita buka usaha tapi gagal, resikonya besar tuh gitu. Tapi dari situ kan kita dapat ilmu juga Bu, untuk kelanjutannya jangan sampai itu terjadi. Nah, kita dapat ilmunya, tapi kita juga sudah menderita kerugiannya. Iya Bu, tapi kan misalnya kan kita kadang-kadang kan misalnya mau buka usaha nggak tanya-nanya nih, tiba-tiba kita gagal, gitu kan? Tentu mengalami kerugian. Tapi kan dari situ juga kita kan bisa belajar nih resikonya apa nanti untuk kedepannya gitu kalau kita buka lagi. Nah, lah iya. Berarti kan jadi resiko itu juga bisa dipelajari dari pengalaman masa lalu kan Tapi kemarin. kita harus ini dulu Bu ya, harus apa? Harus dulu. Itu Begitu ya. pilihannya kembali ke Sinta. Mau terjun dulu dalam artian belajar sambil jalan dengan konsekuensi kerugian yang diderita lebih besar, atau mempersiapkan segala sesuatunya di awal. Kalau kata orang tua, nekat boleh, tapi nekat yang tidak ada dasarnya itu sama aja bunuh diri. Ya, tapi kan kadang-kadang Bu, usaha kan sering, maksudnya kita mau kadang-kadang terlalu berambisi gitu. Makanya Makanya, terjadi makanya dengan mempelajari ini kan udah tahu
Penghindaran resiko, pengendalian resiko. Pengendalian resiko bukan cuma bagaimana kita mengendalikan resiko-resiko berupa material saja, tetapi bagaimana kita juga mengendalikan ego dan emosi kita. Oh Hal-hal iya. yang terlalu menggebu-gebu, yang terlalu pengen, intinya segala sesuatu yang tidak didasari dengan apa ya, kesiapan, ya sama ya seperti yang saya bilang, sama aja bunuh diri. Misalnya Sinta mau jualan baju, nggak tahu pasarnya siapa, main aja ambil kiloan baju, langsung tuh ambil dari supplier 1000 baju dengan beraneka macam barang. Nggak tahu pasarnya kemana, konsep penjualan clothing line-nya itu seperti apa, nggak tahu. Berarti kan dari sini sudah tahu kan resiko kerugian yang akan diambil lebih besar atau lebih kecil daripada memperhitungkan segala sesuatunya di awal. Ya, Bu. Jadi, Bu, ya. nanti kalau hilang timbul, maaf ya Bu, lagi hujan, sinyalnya agak lah. Iya, Lebih tak apa. Saya sudah belajar dari Rafi'i. Jadi dia itu masalah jodohnya juga sering hilang timbul, tapi sabar menunggu. Saya pun begitu. Ntar kalau hilang timbul, saya juga masih sabar menunggu Aina timbul lagi, hilang lagi, timbul lagi. Ibu Farida ngajar nggak ngantuk. Saya yang ngajar nggak ngantuk. Iya Bu. Yang lainnya itu sebenarnya kalian juga nggak ngantuk, cuman kalian itu kurang menerima. Gitu. Bukan kurang menerima, Bu. Di sini kan pelajarannya nggak terlalu stres lah, ada lucu-lucunya gitu, santai. Saya juga kalau terlalu stres saya capek. Iya. Kasihan Bu yang di dalam. Saya ngajar begini, terus teori abis, terus besoknya kalian ditanya sama orang, Mbak Sinta kan kuliah manajemen ya, pernah belajar manajemen resiko? Pernah, tapi saya nggak nyambung apa-apa, cuma dikasih teori-teori doang begitu. Itu tanggung jawab saya besar loh. Iya benar Bu. Dosennya siapa? Dosennya Bu Farida. Aduh, ketemu dicari saya sama orang sekampungnya Sinta. Mana itu dosen? Sinta bayar mahal-mahal, tak tahu lah apa itu manajemen resiko. Kalau begini kan Sinta tahu. Saya tahu dikit-dikit, kemarin nama dosennya dikasih tahu gitu, ya. Ya, Bu. Oke, next. Risk retention atau alternatif lain dalam manajemen resiko itu adalah perusahaan menanggung sendiri resiko yang muncul. Jika resiko benar-benar terjadi, perusahaan menyediakan dana untuk menanggung resiko. Contoh, taksi Kelana memilih untuk menahan resiko operasi kendaraannya, maka secara sadar perusahaan merencanakan untuk menahan resiko tersebut. Jadi ada namanya risk retention atau menahan resiko. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan nih, kayak Sinta begini, gimana Bu kalau kita udah menggebu-gebu terus kita udah terlanjur bikin usahanya gagal, kita udah rugi besar. Nah, salah satunya adalah kita bisa menanggulangi resiko itu dengan risk retention, yaitu ketika Sinta mau buka usaha, atau Rafi'i deh, Rafi'i gini, kok aku nggak disebut, atau Kumala Sari mau buka usaha, dia terlalu menggebu-gebu, dia udah tahu resikonya nih. Nah, kalau saya ini kan belum tahu pasar dari usaha yang akan saya jual. Saya belum tahu nih pemasarannya kemana. Berarti untuk bulan depan, otomatis modal yang saya perlukan jauh lebih besar daripada modal bulan ini. Karena saya masih belum tahu penjualan saya nih sebanyak apa. Nah, untuk menutup biaya sewa, biaya bayar listrik, biaya bayar air, yang kemungkinan di bulan depan saya nggak bisa bayarkan dari keuntungan, saya siapkan deh dana cadangan.
Dana cadangan biar kalau misalnya memang penjualan di bulan ini benar-benar tidak mencukupi untuk membayar listrik, air dari usaha saya ini, saya masih punya dana cadangan untuk membayarkan. Kayak kas ya, Bu ya? Ya, jadi intinya sudah mempersiapkan dana atau biaya untuk menanggulangi resiko. Selama resikonya tidak terlalu besar. Nah, itu disebut dengan risk retention. Sudah 3, ada pengendalian resiko, ada penghindaran resiko, ada risk retention. Dari kita belajar tadi, saya mau Aina menjelaskan lagi. Tadi contohnya pengendalian resiko itu bagaimana, Aina? Aduh, suaranya hilang timbul, tak timbul lagi nih. Ibu, itu pengendalian yang di bagian apa? Oh, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Aina. Dari tadi kamu timbul di sini, tetapi kenapa Aina semuanya menghilang begitu saja tak timbul-timbul? Bu, saya lagi pusing, lemas, saya nyimak kok, Bu. Saya habis booster, Bu, jadi lemas. Oh, jadi kamu masuk kuliah ini cuma butuh hiburan kah, Aina? Enggak, Bu. Kalau kamu butuh hiburan, saya hibur, Aina. Semoga boostermu itu bisa menjadi vitamin untuk tubuhmu ya, Aina. Tapi benar loh, kemarin saya juga habis booster tuh, lengan sini tuh, ya ampun, nyeri-nyeri Iya, sedikit gitu. sakit, Bu, pegel-pegel. Rasanya mau apa gitu, mau dilepasin nggak mau lepas. Udah, takut. Ya sudah, kalau begitu hilangkan suaramu, biar diganti dengan suaranya Kumala, Kumala. Nanti, Bu, saya akan... Kemana menghilang Kumala? Kumala. Panggilan kepada Kumala Sari. Kumala. Nyanyi saya nih Kumala. Udah nggak usah ngik-ngik ya, kalian nggak usah ketawa sampai ngik-ngik. Sekarang Kumala sebutkan tadi pengendalian resiko apa? Contoh pengendalian resiko. Sebelum terjadi resiko, harus diperkirakan terlebih dahulu, Bu. Konsepnya tadi contohnya gimana? Lupa, Bu. Allahu Akbar walillahilhamd. Yang ada konsep pakai jemurannya Sinta. Gudang, Bu, gudang. Bu, yang tempat banjir, banjir. Bu. Masalah banjir. Gudang, Bu, banjir dengan tidak. Alah, Tidak Gudang banjir. itu pengendaraan. Salah. Pengendalian resiko tadi contohnya jemurannya Sinta. Sebelum terjadinya resiko, kita harus apa tadi itu? Bisa mengendalikan. Aduh, Bunga Safira Sebelum terjadinya hujan, jemuran kita diangkat dulu, Bu. Dengerin ya, Bunga Safira yang dari tadi menghilang karena dia harus off cam, tapi dia fokus. Dengerin nih jawabannya Bunga nih ya. Jika kalau hujan jemurannya diangkat dulu atau dipindahkan ke tempat yang tidak terkena hujan. Nih Bunga jawabannya nyambung banget dah. Terima kasih sayang Bunga Safira, indah mekar mewangi. Kamu sudah membuat mood saya naik lagi ini ya. Padahal yang punya jemuran tuh nggak ingat tadi dijadiin contoh jemurannya. Ingat, Bu. Jadi dikendalikan dulu. Kayak tadi kalau mau suaminya sayang, harus bisa dikendalikan dulu. Baru resikonya bisa kita hadapin. Catat makanya, catat. Aduh, sok-sokan diingat di sini, padahal besok harga telur naik, udah ganti itu resikonya. Terus penghindaran resiko tadi contohnya apa? VI.
Abang Rafi'i. Contoh penghindaran resiko. Contohnya apa ya Bu? Lupa saya Bu. Astagfirullah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Gudang, Bu. Maafkan dosa-dosa. Gudang, Bu. Gudang, Bu. Gudang. Gudangnya kenapa tadi Rafi'i? Dipindahkan dari ke yang nggak banjir, dipindahkan ke banjir biar tenggelam sekalian itu gudang begitu. Kebalik Bu. Oh, kebalik gimana tadi gudangnya Rafi'i cepat. Gudangnya misalnya banjir dipindahkan ke tempat yang tidak banjir. Mana bisa gudang dipindahkan? Mana bisa gudang dipindahin? Kamu pikir dia anak tikus? Suruh Tidak di tempat suruh banjir Rifa'i ya udah nggak angkat. usah sewa di situ, sewa di tempat yang nggak banjir, Rafi'i. Ya itu maksudnya Bu. Contoh sekarang risk retention. Ini nih, contohnya apa? Barusan sekali ini. Apa? Halo, apa? Harus mempunyai uang kas, Bu, atau uang persediaan dana cadangan. Oke, jadi sudah paham ya konsepnya? Dicatat loh. Bu. Dicatat loh, itu ujian keluar loh. Iya, Bu. Kalau nggak dicatat, alemong. Rafi'i, terus kenapa kamu hanya memandang saya? Mana catatan kamu? Sayang, anak lanang, mana catatan kamu? Tidak ada buku catatan. Aduh, pinter banget dah. Waduh, Rafi'i menghilang mencari buku catatan. Hiu, hiu, hiu. Jadi sudah paham konsepnya di sini ya. Sambil menunggu Rafi'i mencari buku catatannya, mari kita lanjutkan lagi. Retention yang direncanakan dan tidak direncanakan. Penahanan resiko bisa terjadi secara terencana dan tidak terencana. Jika suatu perusahaan mengevaluasi resiko-resiko yang ada, kemudian memutuskan untuk menahan sebagian atau seluruh resiko, maka perusahaan tersebut menahan resiko dengan terencana. Pada situasi lain, perusahaan tidak sadar akan adanya resiko yang dihadapinya. Perusahaan tidak melakukan apa-apa. Dalam situasi tersebut, perusahaan menahan resiko dengan tidak terencana. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membuat produk tertentu, tapi perusahaan tersebut tidak menyadari bahwa produk tersebut bisa memunculkan resiko gugatan oleh konsumen terhadap perusahaan. Perusahaan secara tidak terencana menahan resiko gugatan tersebut. Jadi, kayak tadi, misalnya Kumalasari kan bikin produk, tapi dia nggak tahu produknya itu ternyata nggak laku. Ternyata justru produk tersebut bisa menimbulkan pro dan kontra. Misalnya Kumala bikin produk bikini, tetapi di daerah yang mayoritas itu warganya Muslim. Berarti kan di situ bisa menimbulkan gejolak kan. Orang-orang ini nih gimana bisa jualan bikini di sini? Kalau jualan bikini ya di sana di daerah yang pantai misalnya. Tuh. Secara tidak sadar, Kumalasari ini tidak mempersiapkan resiko yang dihadapinya. Dia tidak punya dana untuk menghadapi resiko perusahaannya ditutup. Itu namanya retention yang tidak direncanakan atau tidak terencana. Jadi tidak diperhitungkan sebelumnya. Pendanaan retention. Nah, dari mana dana retention ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, dari dana cadangan, perusahaan menyisihkan dana tertentu secara periodik yang ditujukan untuk membiayai kerugian akibat dari suatu resiko. Self-insurance, pengelolaan dana cadangan untuk menanggulangi resiko merupakan asuransi untuk internal perusahaan. Atau self-insurance ini atau asuransi pribadi.
Captiva Insurance, yaitu perusahaan mendirikan anak perusahaan asuransi yang menjadi bagian dari perusahaan sehingga resiko dalam perusahaan bisa diasuransikan ke dalam perusahaan asuransi tersebut. Jadi captive insurance ini kalau kita tahu contohnya perusahaan apa? Sinarmas ya, Bu? Sinarmas. Sinarmas itu ada banknya sendiri, terus dia juga punya perusahaan asuransi sendiri. Jadi perusahaannya itu sudah punya perusahaan asuransi juga. Misalkan perusahaannya rugi, itu dia sudah ada perusahaan satunya. Jadi perusahaannya diasuransikan ke perusahaannya. Gimana sih? Cintanya dikasihkan ke cintanya, itu gimana konsepnya? Tapi bisa diterima ya intinya ya. Intinya bisa diterima ya. Jadi Bisa, perusahaan Bu. itu selain punya perusahaan induk, dia juga udah punya perusahaan asuransi sendiri. Itu namanya captive Dia insurance. mengasuransikan diri dia sendiri. Kalau self insurance itu dia mengasuransikan diri sendiri ke perusahaan asuransi. Jadi ya kayak perusahaan-perusahaan pada umumnya dia ikut asuransi tapi ambil di beda instansi begitu, tidak dalam satu lingkup corporate yang sama. Perbedaan self insurance dan captive insurance apa, Raffi? Kalau captive insurance punya induk dan cadangan, Bu. Oh, induk dan cadangannya siapa? Cadang perusahaan. Bukan cadangan, cabang maksudnya. Oh iya, Bu. Maksudnya cabang. Kalau self insurance Kurang paham. kurang paham, pas. Oke, jawabannya direbut oleh Ibu Aina. Saya sudah tidak mungkin karena dia sudah merasakan nyeri-nyeri akibat boosternya. Wah, Ibu Sinta terlihat sekali memperhatikan. Apa Ibu? Yang mana, Bu? Yang nomor 2 tuh, Bu? Ya, perbedaan self insurance dan captive insurance. Dia harus mempunyai dana cadangan untuk mengulangi resiko, Bu. Salah. Salah. Saya sampai begitu ya. Kesel saya nih. Perbedaan self insurance dan captive insurance apa, Kumala? Kalau captive insurance itu perusahaan mengasuransikan ke cabangnya, Bu. Atau biasanya dalam satu lingkup yang sama. Kalau self insurance Mengasuransikan perusahaan sendiri ke anak cabang. ke internal perusahaan, ke perusahaan asuransi yang lain. Jadi perusahaannya itu nggak punya perusahaan asuransi sendiri. Kalau self insurance misalnya PT Sinta Mailani, untuk menanggulangi resiko dia mengasuransikan ke PT Aina. Oh, berarti dia mengasuransikan ke ini, Bu, ya, maksudnya ke PT lain gitu ya. Bukan ke PT lain tapi ke perusahaan Perusahaan asuransi. Ya kan perusahaan asuransi ada banyak, ada Jamkrindo, ada Manulife, ada Mandiri Insurance gitu loh. Tapi kalau captive insurance misalnya ada Sinta Meilani Corporate. Ya. Jadi Sinta Meilani itu selain punya perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, juga punya perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Jadi kalau mau ngasuransiin perusahaan perbankannya, nggak usah ke tempat asuransi lain, tapi ke tempat perusahaannya sendiri di Sinta Meilani apa tadi? Insurance.
Berarti Ibu itu perusahaan kita bermitra ke anak cabang kita sendiri, yaitu asuransi tadi ya? Sebenarnya bukan anak cabang. Anak cabang. Bukan ke Perusahaan perusahaan yang kita punya seperti kita asuransi. bangun lagi gitu, yang kita punya lagi gitu. Iya, jadi kayak Aina punya PT, misalnya mendirikan PT, yang satu bergerak di bidang perdagangan, yang satu bergerak di bidang asuransi. Jadi kalau misalnya PT yang bergerak di bidang perdagangan ini mengasuransikannya ke Aina Asuransi, kan bukan PT punya orang lain. Iya. Ya, kayak Sinarmas kan ada usaha punya perbankan, Iya, ada punya 2, Bu. asuransi. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Apa itu tadi? Masuk apa? Yang itu asuransi yang apa tadi? Ya, captive insurance. Kalau self insurance, Pengelolaan Mengasuransi cabang perusahaan lain. mengasuransikan diri ke perusahaan asuransi lain. Jadi perusahaannya nggak punya perusahaan asuransi sendiri gitu. nggak punya asuransi. Oke, sampai sini paham self insurance dan captive insurance. Paham, Bu? Oke, kita next. Alasan pendirian captive insurance. Jadi kenapa sih perusahaan harus punya perusahaan asuransi sendiri? Alasannya yang pertama, pajak yang dibayarkan lebih kecil karena merupakan bagian dari perusahaan. Toh perusahaannya sama, punyaku sendiri, pajak yang dibayarkan juga kecil gitu. Kontra asuransi menjadi lebih fleksibel karena praktis berurusan dengan internalnya. Manajer captive insurance seringkali merangkap sebagai manajer risiko perusahaan. Problem keagenan yang seringkali terjadi antara pihak internal dan eksternal bisa dihilangkan. Kenapa problem keagenan yang seringkali terjadi antara pihak internal dan eksternal bisa dihilangkan? Karena karena dia ini, Bu, perusahaannya sama. Perusahaannya sama. Premi yang dibayarkan bisa lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asuransi lain. Jadi kalau misalnya tuh sama-sama perusahaan sendiri, premi asuransinya yang dibayarkan lebih rendah. Tetapi untuk kualitas pelayanannya yang didapat akan lebih kan kalian punya perusahaan asuransi sendiri. Kalian bayarnya rendah, tetapi yang kalian dapat bisa jadi lebih Besar. Bisa. besar. Paham? Paham. Paham, Bu. Rafi'i, Iya, Bu. kalau di captive insurance kan premi yang dibayarkan bisa lebih rendah, terus yang didapatkan bisa lebih tinggi. Kalau di self insurance gimana? Lebih tinggi ya, Bu? Preminya yang dibayar. Terus yang didapatkan, klaim yang didapatkan Lebih rendah atau sama aja? lebih rendah, atau bisa jadi kadang ya kalaupun dapat cuman enggak sebanyak yang kalau kita punya perusahaan asuransi sendiri. Sampai sini konsepnya bisa difahami ya. Kenapa perusahaan-perusahaan itu punya captive insurance sendiri? Untuk supaya bayar pajaknya kecil. Bayar pajaknya kecil, kontrak asuransinya lebih fleksibel, manajernya bisa rangkep. Next, risk transfer. Yang ini yang saya sampaikan tadi, pemindahan resiko ke pihak lain. Yang waktu di awal saya bilang, emang ada ya orang mau ya menanggung resiko kita? Ada. Pihak asuransi mau. Hedging bisa, incorporate bisa, teknik lainnya bisa. Apa saja kah itu? Karena kita hari ini sudah belajar banyak. Tadi yang 3 aja juga udah bingung. Bu Aina rasa-rasa dari boosternya juga sudah efeknya sudah mulai dirasakan, ngantuk, lemah, letih, lunglai. Aduh, batuk lagi.
Udah minum obat kok, Bu. Udah minum obat, jadi sekarang kita absen aja ya. Mau? Boleh, Bu. Boleh Bu Ida. Boleh, ayo absen. 1, 2, 3. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan lebih fokus untuk mempelajari risk transfer ini. Tujuannya apa? Biar kalian telaah dulu, pahami dulu materi-materi yang sudah saya sampaikan barusan. Biar di sini nggak terlalu full, cukup di sini aja yang full. Ibu, Ibu, saya kemungkinan minggu depan izin. Kalau nggak ada kegiatan malam, saya masuk. Boleh. Kamu berarti minggu depan hilang tapi tidak muncul ya kemungkinan. Pelatihan, Bu, di Jakarta 5 hari. Semoga lancar pelatihannya. Semoga mendapat manfaat. Selamat mulai dari berangkat sampai pulang lagi ke rumah. Makasih, Bu, doanya. Sama-sama. Terima kasih untuk pertemuannya malam hari ini. Menyenangkan bisa belajar sambil bersantai seperti ini. Aduh, Ibu Sinta ngangkat jemuran kayaknya nih. Udah menghilang dulu. Oh, belum. Rama ngasih tahu Bu kalau dia izin. Oh, kok ngasih taunya ke Sinta? Ya dia minta sampaikan sama Ibu Farida. Oh iya, izinnya saya terima, tapi minggu depan kalau bisa masuk ya, biar rame ya. Iya dia mau masuk Bu katanya. Dia lagi nggak sehat. Oh, semoga yang nggak sehat segera disehatkan. Semoga untuk suaminya Bunga Safira yang saat ini juga sedang menjalani pengobatan bisa segera memperoleh kesembuhan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Amin. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ya Ibu istirahat.